Ayahku selalu mengancam dan bikin mentalku down. Ngancam mau dibakar lah, mau digorok lehernya. Itu tindak pidana juga, Nya. Orang tua tidak boleh mengancam seperti itu kekerasan verbal. Sekalipun nggak nyampe itu. Oh, aku pukul kau nanti ya, itu sudah kekerasan. Melototin aja membuat Nia itu ketakutan. Itu adalah kekerasan dalam bentuk verbal. Nggak bisa, Nia. Nanya tentang hukum, tips, kejahatan terhadap anak, dan masih banyak lagi. Cukup kirimkan pertanyaan di official Instagram dan Facebook Bang Aris. Nah, pertanyaan terpilih akan kita diskusikan di Ngobras. Ayo kirimin pertanyaan kamu ya. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sahabat anak Indonesia, hari ini Nia sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan oleh netizen melalui Instagram dan Facebook Bang Aris. Nah, di depannya juga udah ada Bang Aris. Kebetulan ini adalah syuting pertama kita setelah lebaran ya. Setelah lebaran, betul. Abang gimana, sehat? Sehat, kamu Mohon dari maaf, kampung? Sehat, mohon maaf lahir dan batinnya. Iya, sama netizen juga Bang, kita punya salah-salah kata begitu ya Bang ya? Iya, mohon maaf lahir dan batin. Oke, tapi Abang sudah siap dengan pertanyaan Dengan yang dikirimkan netizen? sendirinya ya, karena netizen sudah menunggu-nunggu. Dan sangat antusias. Saya kira itu yang paling utama ya. Iya, apalagi kan sekarang ini Abang sibuk nih Betul, mondar-mandir karena penanganan kasus yang Betul. lagi banyak-banyaknya kan kebetulan Bang. Betul. Dan ini sudah ada banyak sekali Bang netizen yang mengirimkan beberapa pertanyaan, tetapi kita akan pilih karena memang juga waktunya nggak terbatas ya Bang ya. Betul. Gitu. Nah, pertanyaan pertama Bang, Iya. dari Kak Lisup Saris. Wah ini berat sepertinya Bang. Kakak saya bercerai dan hak asuh jatuh ke ibunya, tapi anaknya tidak dirawat. Nggak dirawat dengan baik, kemudian tidak boleh ketemu ayahnya. Lalu harus bagaimana ya Pak? Iya, saya kira ini jangan membuat anak semakin menjadi korban ya. Ketika ada keluarga memutuskan karena ada perselisihan dan ada konflik dalam keluarga, janganlah anak itu menjadi korban. Anak itu dilahirkan bukan atas kehendaknya, tetapi atas kehendak dua pasang suami istri ini. Jadi kalau memang tidak bisa lagi mempertahankannya keluarga itu, jangan dikorbankan anak itu. Anak harus tetap mendapatkan pengasuhan yang ideal dan aktif, gitu ya, yang betul-betul bisa justru mengembangkan kepribadian anak itu sekalipun ada perceraian itu. Itu yang selalu saya kampanyekan dan meminta kepada keluarga, jangan korbankan anak-anak itu. Itu loh Nia. Jadi kalau terjadi akhirnya apapun sebenarnya keputusan dari pengadilan misalnya, dikabulkannya putus hubungan perkawinan, tetapi tidak boleh putus hubungan anak dengan orang tua. Pengasuhannya juga tidak boleh diputus. Disitulah kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak itu Nia. Jadi kalau ada yang menguasai satu pihak, itu melanggar hak anak. Tapi banyak orang tua yang nggak sadar itu ya Bang. Itulah yang artinya bahwa anak belum dianggap mempunyai hak yang bisa menentukan dirinya. Maka selalu Komnas Perlindungan Anak kalaupun dimintai sebagai saksi ahli menyangkut soal keberadaan anak di dalam konflik dalam keluarga, saya selalu mengatakan kepada Pak Hakim tolong dipertimbangkan, tidak ada satupun orang yang bisa memisahkan anak ini kecuali salah satu pihak itu dinyatakan tidak layak untuk mengasuh. Apa misalnya drug abuse dia, gonta-ganti pacar, perilaku yang tidak baik, ya, narkobaan, lalu temperamental, lalu suka memukul, tidak layak untuk mengasuh misalnya.
itu bisa dicabut hak asuhnya sementara lewat tahapan pengadilan. Bisa nih ya. Tetapi Karena undang-undang ada itu. akses bertemunya masih boleh. Ya gitu boleh. Bang? Jangan sampai ketika misalnya sekalipun pengadilan memutuskan bahwa hak asuh itu ada di salah satu pihak, katakanlah di ibunya tidak boleh menutup akses ayahnya untuk menjalankan kewajibannya apalagi bertemu. Dan sebaliknya, kalau hak asuh itu ada pada ayah, ibunya juga secara bebas bisa menjalankan kewajibannya. Itu loh pengasuhan yang baik itu. Oke, ngambil kesimpulan jalan terbaik dalam konflik keluarga, meminta pengadilan memutus hubungan perkawinan mereka. Tetapi tidak bisa memutus hubungan antara anak dan ayah atau ibu. Apalagi itu dikuasai oleh neneknya misalnya, Iya. atau keluarga yang lain yang tidak ada tali temali hubungan biologisnya misalnya. Oh nggak bisa. Anak itu jangan dikorbankan. Itu loh ya. Dan selalu ya dari dalam dialog kita ini kan selalu saya katakan menekankan saya harus berpihak pada anak dan anak jangan juga dikorbankan. Banyak persoalan ya kita mendengar. Ya, yang mungkin sedang viral dan masih terus dibicarakan orang, misalnya bagaimana ya Sania Marwa walaupun sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung hak asuhnya ada pada Sania Marwa yang dilakukan oleh Sania Marwa ini 2 tahun dengan pendekatan hukum, tetapi akhirnya ya sampai hari ini dia tidak bisa bertemu dengan anak. Ini adalah pelanggaran terhadap hak anak. Walaupun tidak ada putusan pengadilan sebetulnya, kalaupun mereka harus bercerai, nggak ada satupun yang melarang, apalagi mertuanya misalnya. Ini kan kasus banyak begitu ya. Bukan hanya Sania Marwa, banyak kasus-kasus ketika hak asuh itu diberikan kepada ibu atau sebaliknya nggak boleh ketemu. Bahkan ada peristiwa ketika ketemu, jasad yang ketemu. Oh nggak bisa gitu. Itu artinya saya sangat tegas soal pengasuhan itu. Baik Bang. Oke, untuk Kak Lisup Saris mungkin juga bisa dikonsultasikan atau dikomunikasikan dengan baik dengan pihak keluarga begitu ya Bang ya. Bisa, saya kira itu harus dilakukan kan. Artinya mengedepankan kepentingan anak loh, jangan kepentingan ego dari orang tua. Itu kuncinya. Baik, setuju Bang. Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Oh silakan, wah, mantap loh. Iya mantap, karena pertanyaannya banyak sekali. Oke, baik, nah, baik. dari Kak Deira.28. Daerah ya? Iya, Deira. Untuk masyarakat di pelosok, kalau mau lapor gimana ya Pak? Iya, saya kira kan peristiwa-peristiwa itu tidak hanya di kota besar seperti itu. Iya. Kan pertanyaannya kalau itu di pelosok-pelosok. Yang pertama tentu kan di sana ada kepala dusun, ya. Ada kepala kampung. Kalau di kota ada RT RW gitu kan. Ada masyarakat lah di situ ya. Saya kira sekalipun itu di daerah pinggiran, di daerah perbatasan, saya kira masih ada di situ kepala desa, kepala kampung gitu ya. Tapi ada nggak sih Bang kayak di kota besar ini kan kita ada sabara ya Bang? Sabara atau apa sih polisi yang ditempatkan Ya kalau di kampung itu kan ada Kamtipnas itu kan itu ada polisi masyarakat di sana. Nah, seperti yang sekarang ada kepala kampung, itu bisa dilaporkan ke sana, sekalipun itu di pedesaan gitu, kalau ada peristiwa itu. Nah, kemudian kepala desa atau kepala kampung, Kamtipnas dan sebagainya yang bertugas di situ bisa menginformasikan kepada polisi terdekat kalau misalnya itu membutuhkan pertolongan keamanan misalnya seperti itu ya. Tetapi kan untuk konsultasi dan sebagainya mungkin banyak kepala desa, kepala dusun nggak punya kemampuan itu bisa dikonsultasikan kepada Babin Kamtipnas dan sebagainya. Saya kira bisa, nggak ada halangan untuk melaporkan apa yang menjadi peristiwa sekalipun itu daerah terpencil dan yang mungkin masih banyak aksesnya susah begitu ya Bang. Sebagainya, saya kira Tapi itu. memang untuk pelosok sendiri kan sekarang juga media sosial atau mereka komunikasi juga mungkin sudah lebih mudah begitu ya Bang. Mungkin mereka bisa mengirim melalui email. Ya saya atau kira melalui telepon. sekarang itu media sosial ya cukup sudah sampai ke desa-desa kok sudah tembus ya. Artinya sinyal-sinyal juga bahkan kadang-kadang di kota besar nggak ada sinyal, tapi di desa karena Ada. lintasan itu lebih banyak begitu. Saya kira bisa dilaporkan ke sana. Jadi setelah itu nanti bisa
akses ke kabupaten misalnya, di sana ada perwakilannya Komnas Perlindungan Anak, bisa di follow up. Jadi jangan takut ya, jangan takut, laporkan saja, yang penting ada kemauan. Ada kok kepala dusun. Saya kira, saya berharap di kepala dusun dan kepala kampung di seluruh Indonesia harus respon terhadap ini ya, terhadap persoalan-persoalan perlindungan anak. Oke Bang, sangat membantu ya Kak daerah jawaban dari Bang Aris tadi. Itu di mana ya daerah itu? Dia sih nggak menyebutkan, Nggak Bang, ya. cuman bilang pelosok Oke. gitu. Oke, sekarang ke Kak Maulida _ Bang. Maulida ya. Gimana caranya jadi aktivis Komnas Anak untuk saya yang baru lulus SMA? Wah, dia pengen jadi kayak Bang Aris. Luar biasa. Saya kira kita sambut dengan baik. Iya, ya. benar Bang. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014 itu khususnya di Konvensi PBB tentang hak anak itu di pasal 10 dan sampai 15 itu diberikan kesempatan kepada anak-anak di seluruh dunia termasuk di Indonesia untuk bergabung di dalam forum anak di tingkat desa sekalipun, kemudian ada tingkatannya sampai ke mana itu ke kelurahan misalnya ya, ke kecamatan sampai ke kabupaten. Saya kira ya ini etiket baik dan kita sambut ya. Jadi hak partisipasi anak itu diatur, anak-anak boleh terlibat sesuai dengan kemampuannya untuk memberikan perhatian terhadap gerakan perlindungan anak. Jadi kalau misalnya tapi siapa namanya tanya? Maulida masih berumur di bawah 18 tahun, masih di SMA, boleh terlibat di sekolah juga bisa dibentuk forum anak sekolah SMA yang peduli dengan anak-anak misalnya seperti itu. Karena di lingkungan SMA itu dalam kategori masih anak-anak. Jadi forum anak itu adalah kewajiban pemerintah, sekali lagi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi agar anak-anak bisa berpartisipasi dalam gerakan perlindungan anak. Paling tidak bisa menjadi pelapor dan pelopor perlindungan anak. Ya, jadi anak-anakku yang ada di seluruh Indonesia bahkan sampai di desa, jadilah aktivis-aktivis ya, gerakan perlindungan. Enggak harus gabung di Komnas Perlindungan Anak, tetapi bisa membentuk forum anak-anak ya, baik itu di sekolah, di desa dan sebagainya, untuk peduli terhadap persoalan-persoalan anak. Itu adalah yang disebut dengan hak partisipasi anak untuk menyuarakan pendapatnya menyangkut tentang dirinya. Sekali lagi, saya kira saya sambut dengan baik dan dukung. Baik. Maulida menjadi aktivis perlindungan anak. Iya, oke. Semangat untuk Kak Maulida. Ya, Maulida. Ya, oke. Nah, Bang, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Iya, baiknya. Dengan Kak Fawa bin Humam. Bagaimana sikap kita ketika mendengar teman kita kena KDRT, Bang? Iya. Tapi dia nggak mau lapor, tapi ngeluh terus. Nah, gimana tuh, Bang, tanggapan Abang? Ya, saya kira memang ada beban sebenarnya ya. Kekerasan rumah tangga itu seringkali kan itu terjadi dalam lingkup di mana dia berada. Bisa saja itu terjadi kekerasan rumah tangga bukan hanya karena suami istri, tapi seisi rumah. Yeah. Jadi kalau ada ART, asisten rumah tangga, mengalami kekerasan, itu adalah bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kekerasan rumah tangga itu bukan hanya dilakukan hanya suami dan istri, tapi seisi rumah. Jadi kalau itu mengalami kekerasan, pelecehan, dan seterusnya, itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Lalu bagaimana melaporkan itu? Terus kita menderita terus dan takut untuk melaporkan, kan begitu ya? Iya. Itu yang terjadi. Dia nggak mau lapor tapi ngeluh. Saya harap tidak ada alasan mengeluh. Karena itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kekerasan itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya misalnya, tidak memberikan cukup belanja rumah tangga. Itu kekerasan dalam rumah tangga. Iya, Kak Bang? Oh iya, misalnya berarti kekerasan saya kasih bapak-bapak 50.000. Saya kasih 50.000. Tapi itu tidak cukup untuk menghidupi katakanlah 3 sampai 4 orang yang ada di rumah itu. Tetapi harus 50.000 itu harus cukup dan sebagainya. Padahal nggak cukup. Itu juga kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian apa yang perlu saya informasikan kepada publik juga kekerasan dalam rumah tangga. Memaksa hubungan seksual ketika istrinya atau sebaliknya pasangannya tidak sip dan memaksa dan harus melakukan.
dengan pendekatan-pendekatan, dengan alasan-alasan tertentu. Kamu harus melayani saya sekalipun kamu tidak dalam situasi yang tidak mood untuk itu. Itu kekerasan dalam rumah tangganya. Bukan hanya sekedar mencubit dan memarahi, bukan. Nah, kalau terjadi kayak gitu di dalam pernikahan, Saya berharap itu harus dilaporkan karena itu merupakan tindak pidana. Kan akhirnya kita kalau nggak mau melaporkan menderita sendiri kan. Kekerasan rumah tangga itulah tindak pidana. Saya sudah contohkan tadi kan. Bang, ini sebenarnya artinya masuk ke dalam pendidikan seksual ya, Bang. Kalau misalnya kan selama ini kan perempuan ya udah sebagai perempuan, kalau di budaya timur kan ya yang penting perempuan itu ya sudah menerima apa yang sudah Nggak bisa kodratnya nggak sebagai bisa, nggak. Ini perempuan. zaman milenial ini. Tapi Zaman kan maju. kebanyakan masyarakat kita masih seperti Itu yang harus diubah. Nah, Maka itu pentingnya Sosialisasi dialog kita dan Ya, edukasi. Iya, saya kira ini pentingnya dialog. Kan saya tentu akan berpihak terhadap orang-orang yang mau memperjuangkan haknya dari penindasan itu. Itu bagian dari penindasan. artinya seorang perempuan saat ini harus Saya bisa harus lebih menghormati pinter, istri gitu saya, ya, Bang. harus menghormati istri saya. Jangan dengan banyak peristiwa karena tidak mau melayani, ada kasus yang dilaporkan adalah sampai digergaji istrinya. Di mana itu, Bang? Ini baru ini dua hari, ya 2 hari ini kita mendapatkan berita itu bagaimana seorang ibu istrinya yang pada saat diminta oleh suaminya melakukan hubungan seksual karena dia anggap ibu ini harus melayani, tapi ketika itu tidak mood dan dalam kondisi yang tidak baik dan tidak dihukum dengan digergaji, itu kan sesuatu keadaan yang nggak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Perempuan harus berjuang. Jadi kalau ini misalnya nih ya, seperti yang kau bilang tadi, kalau dia sudah mengalami kekerasan yang dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang begitu menyakitkan, tetapi tidak mau melaporkan kepada orang lain dengan alasan kalau dilaporkan nanti suaminya kena tindak pidana, lalu yang ngempanin siapa kalau iya itu, Bang. nggak bisa gitu. Hidup itu bukan hanya dari nasi, bisa hidup dari roti, bisa hidup dari singkong. Setuju. Kemauan itu harus berjuang, bangkitlah perempuan. Ini kita baru melalui hari pejuang Kartini, harus maju. Itu yang saya katakan. Aris Merdeka Sirait tidak akan mundur melakukan pembelaan terhadap penindasan terhadap anak dan perempuan kecuali dunia ini runtuh. Itu tekadnya dia. Dan harus perempuan harus bangkit. Nggak bisa tidak. Dan harus berubah pola pikirnya ya, Bang. Dan laki-laki juga harus menghormati perempuan. Tentunya dengan sebaliknya perempuan akan menghormati laki-laki. Oke, Bang. Itu pentingnya. Baik. Terima kasih, Bang. Sorry kalau saya pencerahannya. agak tinggi mengatakan itu karena saya nggak bisa mundur terhadap mendengar kasus-kasus seperti ini. Ini 2 hari ini saya akan kejar itu si pelaku ya. Bagaimana hanya karena alasan tidak melayani persetubuhan di antara mereka suami istri misalnya harus digergaji. Bahkan ada yang dijual. Oh nggak bisa. Saya nggak bisa terima itu. Ada yang terpaksa harus dipukul, ya, diusir dari rumah hanya karena seksual. Hidup itu bukan karena seksual saja, ya. Tidak. Hidup itu harus betul-betul menjadi pionir-pionir untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi siapapun. Setuju banget, dan saya sebenarnya penasaran fenomena apa yang terjadi saat ini, tapi Abang tahan, nanti kita akan bahas di ngobras selanjutnya. Oh iya, baik nih ya. Kita akan bahas lebih spesifik ya, Bang. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Baik, selanjutnya. ya. Nanti netizennya menunggu, Bang. Baik. Nah, kita ke Kak Andi Wulan Suwardi. Sayangnya nggak tahu tadi mana gitu ya. Iya, Bang. Supaya saya temuin masukku. Kalau Abang temuin satu-satu banyak kali netizen Saya kita. ingin sebenarnya ya, tapi kan ada waktu dan seterusnya ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada lagi itu alamatnya ada supaya kalau pas saya pergi ke daerah bisa singgah. Siap, Bang. Nah, gitu ya. Iya, siap, Bang. Dari Kak Andi Wulan Suwardi ya, Bang. Baik. Izin bertanya, bagaimana hukumnya membuat surat palsu identitas akta lahir seorang anak? Wah, itu menghilangkan identitas yang sesungguhnya adalah tindak pidana. Misalnya apa?
dia lahir dari pasangan yang kita ketahui si A, ayahnya si B, ibunya. Lalu ketika kita mau mengadopsi, ya ini resmi aja nggak boleh ya. Ketika kita mengadopsi tidak boleh menghilangkan nama dari kedua orang tuanya itu. Jadi akte lahir itu tidak boleh dibuat palsu. Dia betul-betul punya identitas yang jelas. Karena akte lahir itu hak yang sangat fundamental yang harus dimiliki oleh anak-anak. Apapun alasannya, tidak ada pertimbangan apakah itu punya kakak, lahir di mana dan sebagainya. Bagaimana pertanyaannya? Misalnya ada pertanyaan netizen. Ada Pak Aris, saya temukan jam 5 subuh di depan rumah saya di bak sampah, itu ada anak pusernya masih ada dan hidup, lalu saya menyelamatkan anak itu, lalu kemudian saya ingin mengadopsi anak itu, kan saya nggak tahu asal usulnya itu kan. Tetapi bisa ditentukan oleh lingkungan sekitar apakah kita layak untuk mengasuh atau tidak. Itu pun lewat penetapan pengadilan nantinya ya setelah ingin kita mengadopsi. Dan namanya itu juga bisa nama orang yang mengadopsi itu. Nah kalau misalnya kita palsukan itu adalah pelanggaran terhadap hak anak. Jadi identitas anak itu tidak boleh dipalsukan. Itu tadi ya, jadi jelas ya. Saya sangat tegas terhadap akte lahir ini. Karena akte lahir itu yang dikeluarkan oleh negara itu adalah hak fundamental. Tidak mempersoalkan apakah dia punya bapak atau punya tidak. Ya, kalau misalnya ayahnya tidak jelas, maka akte lahirnya juga dikeluarkan oleh negara atas nama ibunya. Nah, kalau misalnya lengkap, kenapa kita palsukan? Itu saya kasih peringatan kepada masyarakat, jangan. Mengadopsi anak itu adalah sesuatu tindakan yang betul-betul patut dipuji, ya, harus dihargai. Tetapi jangan lupa mengabaikan hak anak atas identitas itu, asal usul dan sebagainya, dan minta pengesahan dari pengadilan. Ya, jadi itu penting sekali ya. Jadi saya ingatkan bahwa tidak boleh menghilangkan identitas yang sesungguhnya di dalam akte lahir itu. Oke, untuk Kak Andi Wulan ada hukumnya ya jika membuat itu Andi Wulan ya? Iya, Andi Wulan Suwardi, Bang. Iya. Ada Nah, kalau hukumnya. misalnya tadi ada alamat, saya ketika misalnya di Jabodetabek kayak di mana, kebetulan saya besok ke Surabaya, mana tahu itu di Surabaya bisa kita temuin, nah, gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Oke, Bang. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Iya, siap. Dari Kak Ceni CH3N. Jenny ya. Ya, Selamat sore, Jenny. ingin sekali gabung di Komnas Anak. Oh, Cita-cita dari dulu karena suka sama anak kecil. Wih. Ternyata jadi guru TK. Oh, baik itu. Gitu katanya, Bang. Indah sekali, karena sekalipun itu tidak kesampaian kita bersama-sama satu arahkan di dalam Komnas Perlindungan Anak, menjadi seorang guru PAUD ya, guru TK, hormat sekali saya. Karena belum tentu juga seorang Aris Merdeka Sirait bisa mengajar anak-anak dalam tingkat PAUD. Jadi salut saya dan teruskan, dan Komnas Perlindungan Anak terus mendukung ya, apa menjadi visi dan misi, karena itu bagian dari gerakan perlindungan anak dari dunia pendidikan. Jadi anak-anak harus diajarkan etika supaya dia terus berkarakter dan berakhlak mulia. Itu kan dilakukan melalui pendidikan dasar yang tadi, yang Ibu siapa tadi itu? Ibu Ceni. Ibu Ceni ya, sekali lagi rasa hormat saya Ibu Ceni, teruskan menjadi guru di PAUD dan di TK, karena itu adalah prestasi yang sangat luar biasa, dan belum tentu Aris Merdeka Sirait bisa mengajar itu. Iya juga belum tentu bisa, Bang. Ya. Karena harus punya skill Iya. sendiri pasti ya, tidak, Bang, tidak ya. sembarangan, Tidak tidak sembarangan. Maka selalu saya kan menyampaikan kepada semua orang, bukan keberhasilan mendidik anak PAUD. Misalnya ada 10 langkah yang harus diterapkan dalam proses pendidikan anak-anak PAUD misalnya. Kalau saya 10 kegagalan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengajar PAUD. Ketika tahu kegagalannya, maka akan lahirlah keberhasilan. Jadi kalau kamu tidak bisa memahami anak, kadang-kadang ada anak yang cemberut aja masuk sekolah gitu kan, tiba-tiba nangis saja. Kalau kau tidak bisa memahami tentang itu gagal. Jadi betul-betul kan melihat sosok anak itu. Dan saya kira
Sekali lagi siapa itu tadi, Bu? Ibu Ceni. Ceni ya, saya salut ya, saya kira itu yang dilakukan karena kesabaran itu dalam dunia pendidikan itu sangat dipentingkan. Banyak anak-anak baru masuk aja sudah ngompol. Ada kalau kita marah kan susah kan? Iya betul Bang. Gitu kan. Ada juga anak baru masuk sudah cari perhatian, wow, macam-macam dan seterusnya, gitu kan? Apalagi di zaman Covid sekarang gitu. Oke, untuk Kak Ceni Kak Ceni tetap ya, semangat. Kak Ceni ya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Gini. Gimana, Dari Kak Indri PWT. Kak Indri, ya, ya. Pak Indri. Jika seorang bapak tidak bertanggung jawab menafkahi anaknya padahal bekerja, gimana Bang? Kalau itu yang terjadi itu penelantaran, itu tindak pidana penelantaran. Karena kewajiban orang tua lah untuk memberikan nafkah, memberikan makanan yang baik, memberikan kesempatan anak untuk sekolah. Lalu tadi siapa itu tadi menyebutkan ayahnya malah bekerja, tetapi tidak memberikan nafkah sebagai kewajiban dari orang tua, pelanggaran terhadap anak. Saya ingatkan kepada bapak itu. Suaminya saya nggak tahu itu apakah itu cerita tetangga atau suaminya. Kalau itu suami dari siapa tuh? Ibu Indri. Ibu Indri. Saya mau katakan, jangan abaikan anak-anak itu karena itu merupakan tindak pidana penelantaran. Tidak memberikan apa? Tidak memberikan biaya hidup, tidak memberikan belayan kasih sayang, bahkan tidak pernah ketemu, apapun alasannya, itulah penelantaran. Dan bisa dilaporkan ke bisa polisian, dilaporkan kan ya, itu Bang? merupakan tindak pidana penelantaran. Komnas Perlindungan Anak akan membantu itu. Silakan. Ya. Karena itu menurut saya adalah tidak boleh dibiarkan. Sekali lagi nih ya, anak itu tidak berkeinginan lahir di dunia ini. Kenapa kita harus korbankan? Nggak fair kita. Apalagi anak yang masih 2 tahun, 3 tahun, apa dia tahu? Itu harus di bawah pengawasan dan perlindungan orang dewasa kan. Setuju Bang. Nggak bisa, jangan dibiarkan seperti itu. Komnas Perlindungan Anak harus hadir di situnya, nggak bisa. Saya tidak toleran terhadap itu. Anak harus betul-betul bertumbuh dan berkembang sebagai masa depan dari keluarga maupun masa depan bangsa ini. Nggak bisa dibiarkan begitu menderita anak-anak. Mungkin saya emosional itu, ya harus emosional kalau mau membela anak. Monster-monster dan predator-predator kejahatan anak itu harus dibasmi. Nggak bisa tidak. Harus dibasmi ya. Tentunya dengan cara tidak dengan kekerasan. Karena saya juga harus menjunjung tinggi, tidak boleh kekerasan dibalas dengan kekerasan. Membangun kesadaran gitu loh. Kita orang tua ini loh. Hidup itu nggak bawa apa-apa nih yang meninggal. Ketika saya sudah meninggal, kau tunjang pun itu bahasa Medan, kau tendang pun kau pukul aku, saya nggak peduli lagi kalau saya sudah putus nyawa saya. Gitu. Untuk apa hidup ini? Hidup ini kalau kita sudah berkeluarga dan punya anak adalah untuk masa depan anak. Jangan korban anak. Itu loh prinsip dasar dari ketahanan rumah tangga itu. Ciptakan rumah tangga yang bersahabat, yang ramah pada anak, dan terus beribadah. Itu saya tekankan, terus beribadah. Jadilah imam dalam keluarga. Jangan menjadi sumber penyakit, sumber konflik. Jangan ada ayah, ada ibu tapi tiada dosa. Setuju banget Bang, dan Setuju kita kau kan? terus Setuju kau kan? Setuju, dan kita terus berulang-ulang kan mengedukasi masyarakat supaya memang lebih paham begitu ya Bang ya, dan anak tidak menjadi korban. Saya selalu kalau ada terus-menerus. pertanyaan itu langsung bangkit itu dulu. Karena saya tidak mau anak itu menderita. Ayo selamatkan anak kita. Karena kita yang mau kok anak itu. Dan yang terpenting, menyelamatkan anak karena anak adalah anugerah dan titipan Tuhan ya. Bang, ini menyangkut pertanyaan selanjutnya nih Bang, yang Iya, abang lagi boleh, menggebu-gebu sekarang. Kak Zera_Zetira. apa katanya? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bang, karena Apa katanya? mengingat waktu kita. Ayahku selalu mengancam dan bikin mentalku down. Ngancam mau dibakar lah, mau digorok lehernya. Itu tindak pidana juga Nya. Orang tua tidak boleh mengancam seperti itu kekerasan verbal. Sekalipun nggak nyampe itu.
Oh, aku pukul kau nanti ya. Itu sudah kekerasan. Melototin aja membuat Nia itu ketakutan. Itu adalah kekerasan dalam bentuk verbal. Nggak bisa Nia. Saya tidak akan biarkan seperti itu. Jadi bagi orang tua yang tadi diceritakan itu, berhentilah untuk menekan anak kita. Iya, orang tua Kak Zera Zetira, Bang. Zira, ya itu nggak boleh. Ingatkan saja. Itu bukan melawan orang tua. Bilang aja, berhenti Pak. Bapak selalu melecehkan kita. Melecehkan saya. Dan saya membuat trauma akibat dari perlakuan Bapak. Harus berani mengatakan itu. Dan itu bukan melawan orang tua. Orang tua itu yang tidak menghormati anak. Prinsipnya adalah orang tua harus menghormati anak, bukan anak menghormati orang tua. Karena anak di bawah bimbingan orang tua. Bagaimana dia menghormati orang tua, tetapi orang tua tidak menghormati anak? Nggak fair itu. Oleh karena itu berhentilah melakukan kekerasan verbal pada anak. Nggak boleh ya, nggak boleh. Saya kira Komnas Perlindungan Anak juga akan menaruh perhatian itu, mengingatkan semua keluarga besar di Indonesia jangan melakukan tindakan kekerasan verbal, sekalipun itu anak kita. Melototin aja, apalagi melarang dengan anak dirugikan, bahkan menyakitkan hati, itu adalah kekerasan. Oke, Itu Bang. penting saya kira ya. Jadi dialog kita ini ya, pertanyaan-pertanyaan netizen bisa ditingkatkan dan seorang Aris Merdeka Sirait akan siap sampai kapanpun untuk menjawab kecuali dunia runtuh. Itu dia, Siap. itu prinsipnya. Oke Bang, saya terima kasih banyak. Terima Netizen sama-sama. juga pasti terima kasih banyak nih Sama-sama, Abang karena sama-sama, sudah menjawab iya. pertanyaan. Tapi mungkin untuk beberapa pertanyaan netizen untuk di episode selanjutnya ya Bang, karena waktu kita juga terbatas. Ya sayang sekali masih ada 20-an lebih ya sebenarnya ya. Mungkin nanti di episode selanjutnya. Marilah Bang. berlomba-lomba ya, buat pertanyaan-pertanyaan. Kita siap sekali seminggu di jam 7 ya. Ya, Gitu setiap hari Rabu. Oke. Oke Bang, Baik. terima kasih ya Bang. Selamat untuk kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, salam sehat. Oke, sahabat anak Indonesia, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Nah, untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia, Anak terlindungi, Indonesia maju. sampai jumpa.